Kita kupas singkongnya kecil-kecil. Padahal pohonnya udah besar, tapi singkongnya dalamnya kecil. Bab 267. Orang yang membunuhku adalah Tuan Ta. Makan secukupnya. Dia benar-benar ingin makan lengkap. Sayangnya, para dewa itu tidak lagi memberinya kesempatan ini. Melihat dewa yang tak terhitung jumlahnya bergegas mendekat, Bawan tampak tenang. Dia mengambil langkah ke depan, tanpa basa-basi, dan membanting tinjunya. Ledakan, dengan pukulan ini, ruang waktu di depannya langsung meledak. Segera setelah itu, gelombang kejut energi yang mengerikan menyapu dengan hebat. Kekuatan yang kuat langsung mengguncang 8 mangkuk itu ke tanah dan mundur dengan keras. Menjauh. Setelah beberapa saat, Bawan berhenti. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya, dan kemudian melihat ke lengannya. Pada saat ini, lengannya benar-benar robek, dan darah terus mengalir keluar akan terhapus tidak peduli seberapa keras dia menghapusnya. Tidak jauh di depannya, ratusan dewa yang kuat telah menghilang, hanya menyisakan sedikit api sporadis. Semuanya jatuh, tidak jauh dari situ. Para dewa yang kuat melihat pemandangan ini dengan ekspresi sedih dan mata basah. Itu hilang begitu saja, dan mati di sini adalah kematian yang sesungguhnya. Namun, mereka tetap memilih mati. Semua dewa memandang Bawan yang berdiri di sana dengan darah masih mengalir dari mulutnya. Setelah serangkaian pertempuran, kondisinya sebenarnya sangat buruk. Terutama kali ini, ratusan dewa membakar jiwa mereka, menyebabkan luka dalam yang parah pada dirinya. Pada saat ini, semua organ dalamnya terkoyak. Ledakan, pada saat ini, lusinan aura kuat tiba-tiba muncul di langit yang jauh, dan dalam sekejap, seluruh langit mendidih. Bawan menengadah ke langit, di mana ruang dan waktu tiba-tiba terbelah, dan puluhan orang kuat bergegas keluar. Semuanya adalah anak muda, semuanya adalah orang-orang kuat dari negeri ajaib waktu. Melihat pemandangan ini, para dewa di lapangan menghela nafas lega. Para pengawal jenius dan penjaga Ragnarok akhirnya tiba. Pemimpinnya adalah seorang pemuda berkulit putih. Auranya sangat kuat dan dia sudah setengah jalan menuju level Kaisar Ilahi. Selain itu, dia memancarkan niat membunuh yang sangat menakutkan dan ganas gemetar. Chen Ge, wakil komandan pengawal, selain Panglima, pengawal juga memiliki 3 wakil komandan, dan Chen Ge adalah yang termuda. Kaisar Dewa setengah langkah, dan dia baru berusia 18 tahun. Di belakangnya, berdiri 10 pengawal Ragnarok dan 22 pengawal. Dapat dikatakan bahwa generasi muda pengawal yang paling cakap ada di sini. Chen Ge melihat ke 8 mangkuk di kejauhan, lalu berkata, "Mundur." Mendengar kata-kata Chen Ge, para dewa kosmik di sekitarnya mundur satu demi satu. Mereka tahu bahwa pertempuran semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka ikuti. Chen Ge menatap ke 8 mangkuk, "Bunuh." Begitu suara itu turun, dia bergegas keluar lebih dulu. Bukan omong kosong, pada titik ini, tidak ada gunanya mengatakan apapun. Entah kamu mati atau aku mati, Chen Ge memegang tombak di tangannya, dan serangan ini seperti naga yang marah pergi ke laut, membawa ribuan kekuatan yang kuat. Bawan menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu bergegas maju lagi dan meninju. Ledakan, ruang dan waktu meledak, dan Bawan serta Chen Ge mundur dengan keras pada saat yang bersamaan. Namun pada saat ini,
Puluhan aura kuat tiba-tiba menyerbu ke depan Bawan. 32 orang mengambil tindakan bersama, dan kekuatan yang menakutkan langsung menghempaskan Bawan, terkejut dan mundur ribuan kaki jauhnya. Segera setelah 8 mangkuk berhenti, nafas kuat lainnya datang. Ledakan, 8 mangkuk mundur dengan keras lagi, darah terus berceceran. Chen Ge hendak mengejar kemenangan ketika tiba-tiba, dia menoleh ke arah Ye Guan tidak jauh dari sana. Pada saat ini, tubuh fisik Ye Guan telah pulih. Chen Ge segera berkata, "Bunuh pendekar pedang itu dulu." Begitu suara itu turun, seluruh tubuhnya langsung menghilang di tempat. Tertawa, sebuah tombak melesat ke udara dan menebas langsung ke arah Ye Guan di kejauhan. Pada saat ini, bayangan muncul di seluruh lapangan, dan Bawan berdiri di depan Ye Guan lagi, meraung, tidak ada yang bisa menyentuhnya dengan sia-sia. Dia melihat ke arah Chen Ge yang menyerang, dengan kilatan kemarahan di matanya. Dia tiba-tiba bergegas ke depan dan membanting tinjunya. Kubur Tuhan, waktu dan ruang tiba-tiba terbelah, dan kepalan tangan setinggi ribuan meter menghantam. Ledakan di depan Bawan, ruang waktu tiba-tiba hancur, dan kekuatan dahsyat langsung mengguncang Chen Ge dan yang lainnya. Namun saat ini, Bawan juga mengeluarkan beberapa suap darah. Saat itu, wajahnya pucat seperti kertas, tidak ada darah sama sekali, dan bajunya sudah ternoda darah. Tidak jauh dari situ, setelah Chen Ge dan yang lainnya berhenti, ekspresi mereka tiba-tiba menjadi sangat serius. Chen Ge menatap Bawan, dengan niat membunuh di matanya. Dia berada di ujung kekuasaannya, bunuh. Saat suara itu jatuh, dia tiba-tiba bergegas keluar lagi. Di kejauhan, Bawan menyeka darah dari sudut mulutnya, tatapan kejam muncul di matanya. Lalu dia bergegas ke depan dan meninju. Ledakan, saat cahaya tinju meledak, 8 mangkuk itu terlempar, dan akhirnya jatuh ke tanah tidak jauh, dan tanah itu meledak. Chen Ge tidak mengejar Bawan, tapi mengarahkan senjatanya dan menikam Ye Guan tidak jauh dari situ. Pada saat ini, Bawan tiba-tiba muncul di depan Ye Guan lagi. Dia mengepalkan tangannya dengan keras, lalu menghantam ke depan lagi. Klik, akibat hantaman tersebut, lengan Bawan terbelah, darah berceceran, dan tulang di dalamnya pun retak sejengkal demi sejengkal. Ledakan, dengan satu pukulan, ruang dan waktu ribuan kaki di depan Bawan hancur, dan kekuatan dahsyat itu langsung menjatuhkan Chen Ge dan yang lainnya. Namun, 8 mangkuk itu langsung terlempar, dan akhirnya mendarat dengan keras tidak jauh di depan Ye Guan. Bawan menoleh untuk melihat Ye Guan di depannya. Darah mengucur dari mulutnya dan dia berbisik, sakit. Tetapi pada saat ini, Chen Ge dan yang lainnya tiba-tiba menyerbu masuk lagi. Bawan tiba-tiba berbalik dan hendak mengambil tindakan lagi. Pada saat ini, suara pedang tiba-tiba bergema dari langit dan bumi. Pada saat ini, seberkas cahaya pedang tiba-tiba menyerang Chen Ge. Ledakan, pemimpin Chen Ge tiba-tiba terputus, sementara Ye Guan berbalik dan mundur ribuan kaki jauhnya dengan 8 mangkuk. Ledakan, begitu dia dan Bawan mundur, waktu dan ruang tempat mereka semula hancur. Kamu memandang Chen Ge di kejauhan, dia merentangkan tangan kirinya dan napas kuat tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Alam Deng Feng, melihat kemajuan Ye Guan, Chen Ge mengerutkan kening.
Mengapa level kultivator pedang ini begitu rendah? Setelah levelnya ditingkatkan, aura Ye Guan tiba-tiba berubah drastis. Dia terus mendorong ranah, jadi setiap kali ranah meningkat, ranah menjadi sangat stabil, dan dia juga mengambil rute yang stabil. Ye Guan mengabaikan Chen Ge untuk pertama kalinya, tetapi menoleh ke arah Bawan. Saat ini, wajah Bawan sepucat kertas, darah mengalir dari sudut mulutnya, dan lengannya meledak sepenuhnya, yang sangat luar biasa. Tragis. Ye Guan segera mengambil pil dan memberikannya kepada Bawan untuk diminum. Tidak cukup untuk makan. Mendengar perkataan Bawan, Ye Guan merasa geli sekaligus tertekan. Bahkan sampai sekarang, gadis ini masih memikirkan apakah dia sudah kenyang atau belum. Dia segera mengeluarkan sepotong daging naga dan menyerahkannya kepada Bawan. Melihat hal tersebut, mata Bawan tiba-tiba berbinar, lalu dia mengambilnya dan mulai mengunyahnya. Melihat 8 mangkuk yang sedang dikunyah, Ye Guan merasa sedikit tertekan. Dia dengan lembut menyeka darah dari sudut mulutnya untuk 8 mangkuk tersebut, dan kemudian berkata dengan lembut, "Mengapa kamu membantuku seperti ini?" Bawan berkedip, "Karena kamu baik padaku." Ye Guan melihat ke 8 mangkuk, "Hanya karena aku membuatkan makanan untukmu." Bawan nyengir, "Ya, kamu tidak pernah mengira aku makan terlalu banyak." Ye Guan menggelengkan kepalanya sedikit, "Gadis bodoh." Bawan memutar matanya ke arah Ye Guan, dengan sedikit kebencian di matanya, dan berkata dengan lembut, "Kamu bodoh, idiot, bodoh sekali." Ye Guan tertawa, lalu berkata, "8 mangkuk, pergilah ke dunia di dalam menara untuk makan, oke?" Bawan sedikit mengernyit, "Tali." Ye Guan mengangguk, "Keluarlah setelah kamu kenyang." Bawan memandang Ye Guan, "Aku masih bisa bertarung?" Ye Guan tersenyum sedikit, gadis ini sebenarnya sangat pintar. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Aku tahu. Tapi jika kamu memukul setelah kenyang, itu akan lebih kuat, kan?" Bawan berpikir sejenak, lalu mengangguk, "Oke. Makan secukupnya." Dia tidak bisa menolak godaan ini. Ye Guan berkata dalam hatinya, "Tuan Ta." Pada saat ini, cahaya keemasan tiba-tiba muncul dari tubuh Ye Guan, dan dalam sekejap, 8 mangkuk dimasukkan ke dalam menara kecil. Di menara kecil, Ye Guan menyiapkan makanan yang tak terhitung jumlahnya untuk 8 mangkuk. Di luar, Ye Guan memandang Chen Ge dan yang lainnya dengan ekspresi tenang. "Ayo, datang." Saat suara itu jatuh, kekuatan pedang yang kuat tiba-tiba muncul dari tubuh Ye Guan, dan dalam sekejap, ruang dan waktu di sekitarnya mulai retak. Chen Ge menatap Ye Guan, "Bunuh." Begitu suara itu turun, dia tiba-tiba berubah menjadi tombak dan bergegas keluar. Melihat Chen Ge dan dewa lainnya bergegas ke arahnya, tidak ada rasa takut di mata Ye Guan, dan dia tiba-tiba menghilang. Tertawa, sinar cahaya pedang melintas di lapangan, tapi saat berikutnya, ledakan, cahaya pedang hancur, dan Ye Guan terlempar ribuan kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, 33 aura kuat tiba-tiba menyapu dan membunuhnya lagi. Mata Ye Guan sedikit menyipit, dan dia tiba-tiba bergegas ke depan. Cahaya pedang merobek lapangan, dan waktu serta ruang hancur lapis demi lapis. 45 pedang. Ini adalah batas yang bisa dia capai setelah wilayahnya ditingkatkan. Lagi pula, dia tidak mendapat restu Ao Qian Qian sekarang. Pedang ini keluar, ledakan,
Saat ledakan yang memekakkan telinga terdengar, cahaya pedang tiba-tiba muncul dari lapangan, dan Chen Ge serta yang lainnya langsung terlempar ke belakang. Ye Guan juga mundur dengan keras. Dengan kemunduran ini, dia mundur 1000 kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, ruang dan waktu di belakangnya hancur. Ye Guan tiba-tiba berkata, "Tuan Ta, saya ingat, saya memiliki segel Dao, apakah Anda masih mengingatnya?" Xiao Ta berkata, "Ingat." Ye Guan bertanya, "Apa fungsi Dao Sil?" Xiao Ta berkata, "Kamu bisa menekan wilayah lawan." Mendengar ini, Ye Guan tercengang. "Menekan wilayah lawan?" Ye Guan dengan cepat berkata, "Kenapa kamu tidak memberitahuku?" Xiao Ta berkata, "Kamu tidak pernah bertanya." Setelah Ye Guan terdiam beberapa saat, dia berkata, "Tuan Ta, apakah Anda di sini untuk membuat hidup saya lebih sulit?" Menara kecil, mata Ye Guan perlahan tertutup, dan saat berikutnya, dia merasakan kehadiran Dao Sil. Pada saat ini, Chen Ge dan yang lainnya tiba-tiba menghilang dari tempatnya. 33 aura kuat menyapu lapangan, seperti arus deras. Kemanapun mereka lewat, ruang dan waktu tidak dapat menahan kekuatannya dan meledak. Ye Guan tiba-tiba membuka matanya, dan di antara alisnya, segel Tao tiba-tiba muncul. Ledakan, sebuah kekuatan misterius langsung menyelimuti Chen Ge dan dewa lainnya. Dalam sekejap, Chen Ge dan yang lainnya ditekan oleh 2 tingkat. Di saat yang sama, Ye Guan tiba-tiba menghilang dari tempatnya berada. 45 pedang, ledakan, area ruang waktu tiba-tiba meledak, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menyala, dan Chen Ge serta yang lainnya tiba-tiba terlempar ribuan kaki jauhnya. Begitu Chen Ge berhenti, bekas darah tiba-tiba mengalir dari sudut mulutnya. Dewa lainnya juga terluka parah. Setelah wilayah mereka ditekan, mereka tiba-tiba kehilangan keunggulan absolut melawan Ye Guan. Ye Guan memegang pedang Yi-nya dan memandang Chen Ge dan dewa-dewa lain di kejauhan, dan bertanya dalam hatinya, "Tuan Ta, segel ini dapat menekan wilayah musuh. Dapatkah itu juga meningkatkan wilayahku?" Xiao Ta berkata, "Ya." Setelah Ye Guan terdiam beberapa saat, dia berkata, "Aku tidak bertanya padamu, jadi kamu tidak memberitahuku, kan?" Xiao Ta berkata, "Kamu benar-benar tidak bertanya padaku." Setelah Ye Guan terdiam beberapa saat, dia berkata, "Jika aku mati di sini, orang yang membunuhku adalah Tuan Ta." Bab 268, Saudara kandung bergabung untuk menjadi tak terkalahkan. Ye Guan berkata lagi, "Tuan Ta, ayahku membebaskanku. Dia tidak bermaksud macam-macam denganku. Kamu harus lebih berhati-hati. Musuhku sangat kuat. Jika kamu melakukan ini, akan sulit bagiku." Xiao Ta berkata, "Oke." Ye Guan menghela nafas pelan. Master menara ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Jika dia terus seperti ini, dia takut dia akan ditipu sampai mati oleh Tuan Ta. Pada saat ini, Chen Ge dan yang lainnya tiba-tiba hendak mengambil tindakan lagi, tetapi saat berikutnya, mereka sepertinya telah menemukan sesuatu, dan tiba-tiba melihat ke atas ke dalam kehampaan. Ledakan, waktu dan ruang tiba-tiba terbelah, dan seorang wanita perlahan keluar. Seorang wanita berpakaian merah tampak seperti darah. Itu saudara perempuan Ye Guan, dan di tangan kanan Sister Ye Guan, dia memegang kepala yang berdarah. Itu adalah kepala Haksuan,
yang menduduki peringkat nomor 1 di peringkat Zhenwu. Melihat pemandangan ini, ekspresi Chen Ge dan yang lainnya berubah drastis dalam sekejap dan mata mereka penuh ketakutan. Hak Xuan sebenarnya dipenggal, Chen Ge dan dewa lainnya tampak pucat, dengan rasa tidak percaya di wajah mereka. Hak Xuan adalah orang nomor 1 di True Cosmos True Martial Ranking, dan dia juga orang kuat di alam Kaisar Dewa. Yang paling penting adalah orang kuat di alam Kaisar Dewa ini masih bisa menantang melampaui level tersebut. Tapi saat ini, dia terbunuh. Saya harus mengatakan bahwa saat ini, Chen Ge dan yang lainnya benar-benar ketakutan. Karena mereka semua mengenal Hak Xuan, mereka tahu betapa menakutkannya kekuatan Hak Xuan. Saat ini, Hak Xuan sebenarnya dipenggal oleh seorang pemuda di generasinya. Sangat buruk, tidak hanya Chen Ge dan yang lainnya. Ye Guan juga sedikit terkejut saat ini. Kekuatan wanita tua ini agak terlalu keterlaluan. Wanita berbaju merah berjalan perlahan ke arah Ye Guan. Dia menatap Ye Guan dan berkata, "Panggil aku kakak." Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Kakak, dia memang saudara kandung. Panggil saja dia." Wanita berbaju merah itu mengangguk sedikit, menundukkan kepalanya ke samping, lalu mengeluarkan sebuah cincin dan meletakkannya di depan Ye Guan. "Ini, sekarang, berikan padamu." Ye Guan tentu saja tidak sopan. Dia mengambil cincin itu dan berkata, "Kakak, kamu memanggilku apa?" Wanita itu berkata dengan tenang, "Panggil saja aku kakak. Aku harus memanggilmu apa lagi?" Wajah Ye Guan ditutupi garis-garis hitam. Wanita itu berkata lagi, "Kamu An." "Kamu?" Ye Guan mengangguk sedikit, lalu berkata sambil tersenyum, "Saudari An, apakah kamu ingin pergi dan melihat kuil yang sebenarnya?" Ye An memandang Ye Guan, "Pergi, hargai kata-kata seperti emas." Ye Guan tertawa, lalu memandang Chen Ge dan dewa lainnya. Chen Ge menatap kedua saudara laki-laki dan perempuan di depannya, dan hendak mengambil tindakan, seolah-olah dia telah menerima suatu perintah. Chen Ge tiba-tiba berkata, "Mundur." Menarik, ketika suara itu turun, Chen Ge dan yang lainnya mundur tanpa ragu-ragu. Melihat adegan ini, Ye Guan mengerutkan kening. Menarik, setelah bertarung sampai sekarang, dia menemukan bahwa klan spiritual ini masih sangat tangguh, dan pasti tidak normal untuk mundur sekarang. Saat ini, Ye An tiba-tiba berkata, "Ayo pergi." Setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi bercak darah dan menghilang tidak jauh. Ye Guan tertegun, lalu segera mengikuti. Kedua bersaudara itu langsung menuju kuil sejati. Tentu saja, kedua bersaudara itu tidak tahu di mana letak kuil yang sebenarnya, jadi mereka bisa langsung masuk dan menyelesaikannya. Dalam perjalanan, Ye Guan tiba-tiba berkata, "Kakak, bisakah kita mendiskusikan sesuatu?" Ye An berkata, "Katakan." Ye Guan berkata dengan serius, "Kakak, kamu akan menjadi dekan Akademi Guangxuan, dan aku akan memberimu master menara, oke?" Xiao Ta, suara misterius itu tiba-tiba tertawa. Si kecil ini punya dendam terhadap Tuan Ta. Mendengar kata-kata Ye Guan, Ye An menoleh ke arahnya. "Lakukan." Nadanya tidak menyisakan ruang untuk keraguan. Ye Guan berkata dengan cepat, "Saya rasa saya tidak dapat mengambil tanggung jawab yang besar, jadi Anda harus melakukannya." Pikiran batinnya sangat sederhana. Diam saja, ada alam semesta nyata di luar.
tapi ada jebakan di dalamnya. Dia hanya ingin keras kepala sesekali dan kemudian berkembang dengan baik. Ye An melirik Ye Guan. Lakukan. Ye Guan ingin mengatakan sesuatu yang lain. Tapi Ye An tiba-tiba berhenti. Dia menatap Ye Guan. Jika kamu mengatakan hal lain, aku akan menghajarmu. Ekspresi Ye Guan membeku. Ye An tiba-tiba berkata lagi, lakukan saja. Dan aku akan membantumu. Jika saudara kandung bekerja sama, kita tidak akan terkalahkan di dunia. Ye Guan tersenyum pahit. Dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dalam perjalanan, mereka menangkap dewa secara acak. Setelah mengetahui arah kuil sejati, kedua bersaudara itu mempercepat dan langsung menuju kuil sejati. Kuil yang benar. Sejak berdirinya kuil sejati, kuil ini hanya pernah diinjak oleh orang luar satu kali, dan itu adalah masa ahli pedang manusia 30 juta tahun yang lalu. Dan saat itu, hal itu dianggap memalukan oleh alam semesta nyata. Ye Guan tahu tentang ini. Jadi dia tahu betul bahwa alam semesta sejati pasti tidak akan membiarkan saudara perempuan dan laki-laki mereka datang ke kuil sejati kali ini. Alam semesta yang sebenarnya akan menghentikan dirinya sendiri dan saudara perempuan saya dengan cara apapun. Memikirkan hal ini, Ye Guan tiba-tiba tertawa. Ye An menoleh untuk melihat Ye Guan dan bertanya, apakah kamu tersenyum? Ye Guan tersenyum dan berkata, saya benar-benar ingin melihat kuil yang sebenarnya. Ye An meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melihat ke langit di kejauhan tanpa berbicara. Kamu melirik Ye An? Wanita ini memiliki kepribadian yang dingin, terlebih lagi, dia memiliki temperamen yang buruk. Jika Tuan Ta mengikutinya, dia pasti akan diperbaiki. Tampaknya sedang memikirkan sesuatu. Ye Guan bertanya dalam hatinya, Tuan Ta, bagaimana situasi Qian Qian sekarang? Xiao Ta berkata ini pulih perlahan, jangan khawatir. Mendengar ini, Ye Guan menghela nafas lega. Yang mengejutkan kedua bersaudara itu adalah mereka tidak melihat dewa lain di sepanjang jalan. Jadi mereka tiba di kota dewa sejati dengan sangat lancar. Kota dewa sejati, ini adalah kota utama alam semesta sejati. Ketika kedua bersaudara itu datang ke kota dewa sejati, pada saat ini, tembok kota dewa sejati dipenuhi para dewa. Kota dewa sejati sangatlah megah. Kota ini tingginya ribuan kaki dan seluruhnya terbuat dari batu kristal khusus. Pada saat ini, ada banyak dewa yang berdiri di tembok kota. Semua dewa memandangi dua bersaudara di bawah ini. Ada yang marah, ada yang penasaran, ada yang serius, dan tentu saja, kebanyakan dari mereka marah. Beraninya kamu datang ke sini, ini adalah penghinaan terhadap alam semesta yang sebenarnya. Ye Guan memandang kota dewa sejati di kejauhan dan berbisik di dalam hatinya, Tuan Ta, apakah ayahku pernah bertarung dari sini? Xiao Ta berkata, ya, saat itu, tuan kecilku membunuh jauh-jauh dari sini. Pada hari itu, ratusan ribu dewa mati di gerbang kota cahaya. Darah mereka berkumpul di sungai dan tidak mengering selama ribuan tahun. Itu belum pernah dilakukan selama 1000 tahun. Ye Guan melihat ke gerbang kota di depannya dan tiba-tiba tertawa. Kakak, bunuh. Begitu suara itu turun, dia bergegas menuju gerbang kota. Bukan omong kosong. Sekarang kita sudah sampai di sini. Ini adalah pertempuran berdarah. Saat Ye Guan bergegas keluar, Ye An juga berubah menjadi cahaya berdarah dan bergegas keluar.
Dan ketika kedua bersaudara itu hendak bergegas menuju gerbang, 70 pemuda tiba-tiba muncul di depan gerbang kota. Pemimpinnya adalah seorang pemuda berpakaian brokat. Di sebelahnya adalah Chenge dari sebelumnya. 70 orang, semuanya adalah negeri ajaib waktu. Pria muda dengan pakaian brokat di kepala berada di alam dewa kaisar. Selain itu, ada seorang wanita berdiri di sampingnya. Wanita itu tampak sangat muda, baru berusia 18 atau 19 tahun jubah, memegang pedang di tangan kanannya. Perbaikan pedang, pada saat ini, sebuah suara misterius tiba-tiba terdengar di benak Ye Guan. Biarlah adikmu berhati-hati. Pria berbaju brokat itu adalah reinkarnasi. Ye Guan sedikit mengernyit. Reinkarnasi, suara misterius itu berkata, dia adalah bos yang tiada taranya di kehidupan sebelumnya. Orang seperti ini, setelah bereinkarnasi sebagai seorang kultivator, dalam jangka waktu awal hingga menengah, sangat tak tertandingi dan hampir tidak memiliki hambatan. Tentu saja, kerugiannya juga bagus. Semakin jauh Anda melangkah, semakin sulit bagi mereka untuk berkembang, dan semakin jauh mereka melangkah, semakin besar bencana yang akan mereka tanggung, berlipat ganda. Karena jalan ini juga akan mencakup kehidupan mereka sebelumnya tahap tengah. Mereka benar-benar tak terkalahkan. Eksistensi yang tak terkalahkan. Ye Guan sedikit mengernyit. Apakah ini dianggap pelanggaran? Suara misterius itu berkata, itu tidak dihitung, karena dia memang baru seusia ini dalam reinkarnasi ini, dan titik awalnya sama dengan yang lain. Setelah Ye Guan terdiam beberapa saat, dia melihat ke arah Ye An. Ye An memandang pria berpakaian brokat dan berkata, aku akan melawan ini. Dia ingin melawan yang terkuat. Ye Guan hendak berbicara, tapi Ye An bergegas keluar. Tertawa, garis keturunan langsung menghancurkan ruang dan waktu di sekitarnya. Melihat Ye An mengambil tindakan, pria berpakaian brokat memiliki ekspresi jijik di matanya, dan kemudian melambaikan lengan bajunya. Ledakan, cahaya berdarah tiba-tiba terhalang di tempatnya, dan pada saat yang sama, Ye An dengan cepat mundur ke sisi Ye Guan. Melihat pemandangan ini, ekspresi Ye Guan tiba-tiba menjadi serius. Reinkarnasi ini memang tidak sederhana. Di tembok kota, sekelompok dewa bersorak. Pria berbaju brokat memandang Ye An dan berkata dengan nada provokatif, ayo lagi. Ye An tidak mengatakan omong kosong apapun dan tiba-tiba menghilang di tempat. Di kejauhan, pria berbaju brokat tiba-tiba meninju. Ledakan, dengan pukulan ini, ruang dan waktu di sekitarnya tenggelam saat ini. Namun saat ini, goresan pena muncul, ledakan, waktu dan ruang hancur, dan pria berbaju brokat tiba-tiba mundur dengan keras, dan akhirnya menghantam gerbang kota dengan keras, menyebabkan gerbang kota bergetar hebat. Melihat pemandangan ini, ekspresi para dewa di tembok kota menjadi serius, dan mereka semua memandang Ye An. Pada saat ini, Ye An sedang memegang pena di tangannya. Mata Ye Guan juga tertuju pada pena itu, dan dia terkejut. Tuan Ta, pena jenis apa ini? Sangat kuat. Xiao Ta berkata, sampah. Ye Guan tercengang. Xiao Ta menambahkan, ini adalah kesepakatan tingkat rendah, dan dia adalah pengkhianat. Ye Guan bertanya dalam hatinya, Tuan Ta, apakah kamu tahu kesepakatan ini? Xiao Ta berhenti bicara. Ye Guan terdiam. Saat ini,
Ye An tiba-tiba menghilang lagi. Melihat pemandangan ini, pria berbaju brokat mengerutkan kening dan berkata, "Dadao pen. Pena yang bagus." Pria berbaju brokat tidak berani gegabah. Dia merentangkan tangan kanannya dan sebuah cermin kuno muncul di tangannya. Cahaya putih melintas di lapangan, ledakan, tiba-tiba, ruang dan waktu di sekitarnya meledak, dan Ye An serta pria berpakaian brokat langsung memasuki ruang dan waktu tanpa batas. Tidak mungkin. Ruang dan waktu normal tidak dapat menahan kekuatan keduanya. Ketika Ye An dan pria berbaju brokat memasuki ruang dan waktu tanpa batas, Ye An melihat ke-69 orang tidak jauh dari sana dan tidak bisa berkata-kata. "Saya akan dipukuli lagi." Ye Guan terdiam, merasa sedikit menyesal. Dia seharusnya melawan yang terkuat. Pada saat ini, wanita itu tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Dengan langkah ini, sebuah pedang langsung melesat ke udara. Ye Guan dengan cepat menghunus pedangnya, 45 pedang. Ledakan, cahaya pedang hancur, dan Ye Guan mundur beberapa ratus kaki jauhnya. Setelah berhenti, Ye Guan terkejut, itu Nan Nisui. Di tembok kota, seseorang tiba-tiba berseru. Begitu pernyataan ini keluar, kerumunan menjadi gempar. Selatan melawan arus, murid penegak hukum yang memimpin pengawal. Pada saat ini, suara wanita misterius tiba-tiba terdengar di benak Ye Guan. "Jangan ceroboh, wanita ini berada di alam fana. Ilmu pedangnya lebih tinggi darimu. Dan dia juga seorang kaisar dewa, alam fana, alam kaisar ilahi." Ye Guan menjadi bersemangat. "Bagus sekali, wanita misterius." Bersambung.